Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-54. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Wangling terlibat kejar-kejaran dengan kultivator bernama Naduo dan akhirnya mendapatkan pencerahan tentang cara untuk menerobos hambatan ranah ekstrim. Selain itu, Wangling juga mulai menjalani kehidupan barunya sebagai manusia biasa demi bisa mendapatkan pemahaman tentang Tao Surgawi. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Wangling dipertemukan dengan satu keluarga kecil yang nantinya akan sangat membantu dia dalam memahami tentang kehidupan serta Tao Surgawi. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Dalam menjalani kehidupan barunya, Wangling menyibukkan diri dengan kegiatan mengukir kayu sebagaimana yang pernah dia lakukan ketika masih remaja. Selama proses mengukir itu, Wangling merasa dirinya dibimbing langsung oleh mendiang ayahnya yang dulu pernah mengajarinya cara mengukir kayu. Perlahan hal itu pun membuat Wangling teringat pada momen ketika ayah ibunya meninggal dan tanpa sadar menyebabkan dia menjadi sedikit emosional. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, Wangling akhirnya menyelesaikan sebuah patung replika mendiang ayahnya dan bersamaan dengan itu zat merah yang merupakan aura pencabut nyawa Wangling juga mulai memadat. Setelah menyelesaikan patung ayahnya, Wangling lanjut mengukir lagi di mana kali ini dia membuat ukiran yang menyerupai mendiang ibunya. Astagfirullahaladzim, baru juga, Pak. Selama membuat ukiran itu, Wangling terus mengingat semua kenangan tentang ibunya dan mencurahkan semua ingatan itu kepada patung yang sedang diukirnya. Setelah beberapa waktu, patung replika mendiang ibunya pun sudah selesai dibuat dan langsung Wangling ditempatkan di samping patung mendiang ayahnya. Melihat kedua hasil karyanya itu, Wangling mendadak jadi sedih sekaligus merindukan sosok kedua orang tuanya. Bersamaan dengan selesainya ukiran patung itu, zat merah di sekitar Wangling terus mengalami pemadatan dan berubah menjadi manik-manik berwarna merah dengan sendirinya. Pemadatan zat merah itu pun lantas segera disadari Wangling yang seketika langsung menyimpulkan bahwa aura pencabut nyawa itu tidak dapat terus memadat jika suasana hati Wangling sedang tidak dalam kondisi baik. Terlepas dari kesimpulannya itu, Wangling kembali tenggelam dalam kegiatan mengukir kayu, di mana kali ini dia mulai mengukir binatang spiritual yang pernah ditemuinya, yaitu naga. Asyik membuat ukiran naga, Wangling tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang bocil yang saat itu tiba-tiba masuk ke dalam tokonya. Begitu masuk, bocil itu langsung dibuat takjub dengan hasil ukiran Wangling dan memuji bahwa ukiran naga Wangling terlihat sangat bagus. Tidak hanya itu, bocil itu juga memberikan Wangling sebuah lonceng untuk dipasangkan di pintu masuk tokonya dan dengan senang hati Wangling menerima lonceng tersebut dan langsung memasangnya di atas pintu. Dan sebagai balasannya, Wangling memberikan bocil itu sebuah ukiran kayu berbentuk binatang. Mendapat hadiah ukiran kayu yang sangat indah, bocah itu tentu menjadi sangat senang dan ia pun segera memperkenalkan diri sebagai Dak Niu yang berasal dari toko besi di seberang jalan. Setelahnya, bocah Dan Niu itu segera berpamitan kepada Wangling dan kembali ke toko besi sembari memamerkan barang pemberian Wangling kepada kedua orang tuanya. Namun begitu benda itu dipamerkan, Dan Niu malah kena jewer ayahnya dan langsung dibawa kembali ke toko Wangling. Setibanya di tempat itu, ayah Dan Niu meminta maaf kepada Wangling dan berniat untuk membayar ukiran yang dibawa anaknya karena ayahnya menganggap Dan Niu telah mencuri dari Wangling. Melihat maksud baik ayah Dan Niu, Wangling kemudian segera menjelaskan bahwa ukiran kayu itu memang sengaja dihadiahkan untuk Dan Niu sehingga tidak perlu dibayar sama sekali. Meski begitu, ayah Dan Niu nampaknya masih merasa tidak enak kepada Wangling sehingga dia berniat membalas kebaikan Wangling dengan cara lain, yaitu dengan mengundangnya makan di tempat tinggalnya.
Meski awalnya ajakan ini sempat membuat Wang Ling ragu, pada akhirnya dia menerima ajakan tersebut dan bersikap sebagaimana tetangga normal pada umumnya. 好，谢谢。 Setibanya di rumah keluarga Daniu, Wang Ling langsung menikmati jamuan yang disediakan walaupun sebenarnya sebagai makhluk abadi dia sudah tidak perlu untuk makan lagi. Tapi karena untuk menghormati tuan rumah, Wang Ling pun mencicipi makanan yang dihidangkan termasuk mencicipi minuman fragmentasi buatan ayah Daniu yaitu minuman setan. 一样是我们家祖传的，是长安人。 Tidak hanya dijamu dengan berbagai hidangan rumahan, Wang Ling juga diberikan beberapa informasi seputar tempat tinggal mereka karena mana harus berbelanja kebutuhan sehari-hari dan juga seperti apa orang-orang yang tinggal di lingkungan mereka. 听说他们家少爷进来。 Singkat cerita 1 tahun berlalu, Wang Ling semakin tenggelam dalam kegiatan mengukir kayu di mana kali ini dia tampak mengukir binatang spiritual yang bentuknya menyerupai seekor kura-kura. Melihat ukiran itu Daniu yang kebetulan menonton kegiatan Wang Ling lantas menjadi sangat penasaran dan mempertanyakan apa nama binatang yang sedang diukir Wang Ling. 说，这是什么动物啊？ Wang Ling pun menjelaskan bahwa ukiran itu bukanlah seekor kura-kura melainkan binatang spiritual yang bernama Zongbu yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun bentuknya terlihat lemah seperti kura-kura, binatang itu tergolong sangat ganas dan membahayakan. 力大无穷，它看着笨拙，实际上 10 hari kemudian Wang Ling lanjut mengukir binatang spiritual lain di mana kali ini bentuk ukiran itu sangat menyerupai binatang laba-laba. Seperti biasa kegiatan mengukir Wang Ling selalu ditonton oleh Daniu yang setiap harinya selalu datang sambil membawakan sebotol minuman khas buatan ayahnya. Begitu ukiran binatang spiritual itu selesai, Wang Ling memberitahukan nama ukiran tersebut tanpa lupa memberi penjelasan tentang tingkat kekuatan yang dimilikinya. 性情暴戾。 Terpesona oleh hasil ukiran Wang Ling, Daniu itu segera berlari keluar sambil mengadu kepada ayahnya bahwa dia tidak ingin jadi pandai besi melainkan ingin jadi tukang ukir kayu seperti Wang Ling yang sangat hebat mempesona. 我不想打铁。 Singkat cerita waktu pun berlalu sudah semakin berlalu dan tanpa terasa Wang Ling sudah menghabiskan 4 musim di ibu kota negara aliansi 4 sekte, tetapi selama itu Wang Ling masih belum bisa membuat ukiran seorang kultivator yang tingkat kultivasinya berada di tahap transformasi dewa. Namun meski demikian Wang Ling tidak merasa keberatan karena baginya dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk bisa membuat ukiran tersebut. Dan yang terpenting Wang Ling juga sudah berhasil membuat ukiran orang-orang terpenting di hidupnya seperti replika kedua orang tuanya serta replika penduduk desa kampung halaman Wang Ling di negara Zhou. 他们似乎也 Di sela-sela kegiatan mengukirnya, Wang Ling sesekali berkultivasi dan juga memadatkan zat merah menjadi bentuk manik-manik. Sambil memadatkan zat merah itu, Wang Ling kemudian menyadari bahwa setelah pembentukan manik keempatnya, maka semua energi jahat di tubuhnya akan menghilang. Seiring berjalannya waktu, toko Wang Ling mulai dikenal oleh warga kota dan juga sudah banyak dikunjungi oleh beberapa calon pembeli. Hanya saja tidak banyak dari mereka yang membeli barang-barang Wang Ling, terlebih lagi harga jual yang dipatok Wang Ling dinilai terlalu mahal. Suatu hari lingkungan tempat tinggal Wang Ling mendadak dihebohkan dengan berita kepulangan anak tertua keluarga Su yang merupakan salah satu keluarga terpandang di lingkungan itu. Mendengar berita ini, Daniu diam-diam menghilang dari toko Wang Ling dan kembali dengan membawa seorang pemuda bernama Su Tao alias putra tertua keluarga Su. Begitu tiba di toko Wang Ling, Daniu langsung mempromosikan hasil ukiran Wang Ling kepada Su Tao dan mengatakan kalau barang-barang itu tidak kalah bagus dari toko ukiran yang lain. 比周木匠的差，怎么样？ Selesai berpromosi, Daniu lantas memberi kode kepada Wang Ling supaya dia tidak mematok harga tinggi kepada Su Tao. Sementara itu Su Tao sendiri langsung melihat hasil ukiran Wang Ling dan matanya tertuju kepada ukiran naga. Melihat ukiran naga yang tampak sangat hidup, Su Tao kemudian menyentuh benda tersebut tetapi dia langsung merasakan sensasi aneh dari benda tersebut. Penasaran dengan ukiran itu, Su Tao kemudian menanyakan nama ukiran tersebut kepada Wang Ling sambil mengatakan ukiran itu terlihat mirip ular di matanya. 先生，这木雕雕。
Sebelum pertanyaan itu dijawab Wang Ling dan Nio sudah lebih dulu menjelaskan ukiran mirip ular itu adalah ukiran naga. Tertarik dengan ukiran naga itu, anak tertua keluarga Su ini lantas menanyakan harga jual benda tersebut sehingga Wang Ling harus memberitahukannya kalau ukiran itu seharga 10 keping emas. Mendengar harga 10 keping emas, Danio menjadi sangat kecewa dan khawatir kalau hasil ukiran Wang Ling tidak akan dibeli oleh Su Tao. Namun yang mengejutkan, harga 10 keping emas itu ternyata tidak jadi masalah bagi Su Tao karena dia adalah anak sultan, di mana seketika Su Tao pun langsung membayar lunas untuk membawa pulang ukiran naga sebagai hadiah jalan-jalan. 这木雕我要了，飞了。谢过先生。 Selesai membeli ukiran naga, Su Tao buru-buru kembali ke istana kerajaan untuk memperlihatkan ukiran itu kepada putra mahkota. Su Tao berpikir jika ukiran naga itu dijadikan putra mahkota sebagai hadiah untuk raja, maka hal itu akan membuatnya menerima kompensasi yang sangat bagus. Setibanya di istana, Su Tao segera menemui putra mahkota Raja Selatan dan memperlihatkan ukiran naga yang dibawanya. Puas dengan ukiran yang dibawa, putra mahkota pun langsung memuji dan memintanya untuk ikut mengunjungi raja di istana utama. Begitu tiba di istana utama, putra mahkota dan Su Tao langsung menghadap sang raja yang saat itu kebetulan sedang menonton tarian bersama dua makhluk abadi yaitu Wen Qi dan Zhou Qiao dari sekte Awan Putih. Tanpa membuang waktu, putra mahkota langsung memperlihatkan ukiran naga kepada raja, di mana seketika ukiran itu membuat terkejut dua makhluk abadi yang duduk di sampingnya. Yang lebih mengejutkan lagi, dua makhluk abadi itu menemukan fakta bahwa ukiran itu bukan sembarangan ukiran, melainkan sebuah benda yang dapat dianggap sebagai senjata pusaka dengan tingkat kultivasi yang tinggi. 与典籍中记载的蛟龙，此物绝非等。 Tidak berhenti di situ, Wen Qi bahkan dapat mengenali bahwa ukiran kayu yang dibawa putra mahkota adalah replika dari binatang spiritual naga yang informasinya tercatat dalam sejarah istana dan sekte mereka. Nah, ini tuh yang dulu waktu Wang Ling itu baku hantam itu ya guys ya. Masih inget kan? Dan karena ukiran naga ini dianggap raja sebagai harta karun, maka putra mahkota dan Su Tao pun langsung mendapatkan apresiasi berupa harta kekayaan yang sangat banyak. Namun di sisi lain, Wen Qi yang amat pinisirin juga mempertanyakan, dari mana atuh kasep kamu teh dapat benda kayak gini? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, putra mahkota pun memberikan kode kepada Su Tao untuk memberikan penjelasan mengenai asal ukiran itu. Setelah Su Tao memberikan penjelasan, dua makhluk abadi yang mendampingi raja langsung mendatangi toko Wang Ling dan diam-diam melakukan pencurian beberapa patung. Namun ketika salah satu dari mereka akan mencuri sebuah patung dari si kakek Dajjal dan musuh bubuyutan Wang Ling, tiba-tiba dia mendapatkan balasan dari serangan patung itu dan tanpa sengaja akan menjatuhkan patung tersebut. Tapi pada saat yang sama, Wang Ling juga tiba-tiba muncul di hadapan mereka sambil lantas menyimpan kembali patung yang gagal dicuri. Melihat kemunculan Wang Ling, dua makhluk abadi pendamping raja itu tentu menjadi sangat terkejut, terlebih lagi setelah menyadari tingkat kultivasi Wang Ling berada di atas mereka jauh sekali. Karena sudah kepalang ketahuan mencuri, dua makhluk abadi itu segera menyerang Wang Ling, tetapi saat itu serangannya harus berakhir gagal dalam sekejap mata. Setelahnya mereka berdua diminta Wang Ling untuk membayar 4.000 lebih keping emas atas barang-barang yang telah mereka ambil dari toko Wang Ling. Namun alih-alih membayar, mereka malah meminta maaf kepada Wang Ling dan berharap masalah tersebut tidak akan diperpanjang. Dan karena dua makhluk abadi ini jelas-jelas tidak memiliki kepingan emas untuk membayar, maka Wang Ling mengambil kembali semua barang yang dicuri dan segera mengusir mereka dari tokonya.
Selesai urusan dengan dua pencuri itu, Wang Ling kemudian memadatkan zat merah aura pencabut nyawa sambil menyadari bahwa sejak tinggal di ibu kota, dia belum pernah menghabisi satu orang pun. Tidak hanya itu, dia juga menyadari perlahan aura pencabut nyawanya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dan keesokan harinya Wang Ling mendapat kunjungan dari Su Tao yang saat itu mengantarkan beberapa hadiah pemberian putra mahkota. Mendapati pemberian itu, Wang Ling tidak memberikan respon sedikit pun dan tetap tenggelam dalam kegiatan mengukirnya, dan dengan kata lain Wang Ling membiarkan Su Tao melakukan tugasnya seperti yang diperintahkan atasannya. 南王府愿效犬马之劳。 Saat malam tahun baru, Wang Ling masih berkutat dengan kegiatan mengukir di mana kali ini dia lagi-lagi dikunjungi oleh Dan Yu yang membawakan beberapa makanan untuknya. Begitu tiba di toko Wang Ling, Dan Yu terheran-heran dengan beberapa patung yang kebetulan selama ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat patung-patung itu, Dan Yu lantas bertanya kepada Wang Ling dan ia pun mendapatkan jawaban bahwa patung-patung yang baru dilihatnya itu merupakan replika dari keluarga besar Wang Ling. 是我的家人。 Karena Wang Ling menyebut soal keluarga, Dan Yu kemudian bertanya lagi mengapa Wang Ling menolak dijodohkan dengan putri penjaga toko Lu, padahal orang tersebut terbilang sangat cantik di kotanya. Mendengar pertanyaan Dan Yu, Wang Ling kemudian memberitahukan sebenarnya dia sudah memiliki istri yang kebetulan saat ini sedang berada di tempat yang jauh. Wang Ling juga mengatakan suatu hari nanti dia akan pergi untuk menemui istrinya lagi, dan bersamaan dengan dikatakan pemberitahuan itu, Wang Ling lantas menjadi teringat pada sosok Lim Wan yang masih setia menunggunya di negara Chu. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Wang Ling akan dipertemukan lagi dengan Yu Kezi, di mana nantinya Wang Ling akan diajari cara memahami ranah keniatan yang sangat diperlukan untuk menerobos tahap transformasi dewa.